Shalom semuanya. Shalom. Saudara-saudara, tema kita ialah berdamailah dengan keadaan. Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar kata damai yang selalu digunakan dua istilah. Dalam Perjanjian Lama kata shalom, dalam Perjanjian Baru kata eirene. Nah, saya tidak menerangkan shalom dan eirene, tapi saya ingin menggunakan istilah Indonesia, damai. Sebelum saya mulai khotbah ini, saya ingin saudara lihat di latar belakang virtual saya ada sebuah akuarium. Dan saya ingin saudara ambil waktu kira-kira 10-15 detik untuk merenungkan isi dari akuarium ini. Banyak orang menganggap damai itu seperti akuarium itu. Seolah-olah tidak ada masalah, seolah-olah tidak ada pertentangan, seolah-olah tidak ada perselisihan, seolah-olah semuanya serba akuarium yang indah, yang ditata begitu rupa, tidak ada perkelahian di sana, tidak ada saling serobot di sana, tidak ada saling mengganggu. Tapi saudara, saya mau kasih tahu bahwa damai itu bukan sekedar sebuah konsep teologis. Kata damai bukan sekedar sebuah istilah gerejawi yang diseminarkan. Tapi sebenarnya kata damai adalah seseorang. Damai itu Allah. Damai itu Kristus. Itu sebabnya dalam pengajaran Yesus di bukit dia berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sementara kenyataannya hari ini, kita melihat di mana-mana orang begitu gelisah, orang takut, terutama karena ancaman virus Omikron. Yang kedua, apapun istilahnya itu istilah-istilah orang medis. Tapi semua orang mengalami ketakutan. Terus di manakah yang disebut damai itu? Tiba-tiba suami istri harus terpisah kamar. Bukan pisah ranjang, pisah kamar gara-gara virus. Tiba-tiba anak-anak harus isolasi. Orang tua harus terpisah. Di manakah damai itu? Sehingga kemudian kita berkata berdamailah dengan keadaan. Nah, sebelum saya lanjutkan kebenaran ini kami keluarga tinggal di Meruya, di daerah Kembangan, tidak jauh dari gereja GKJ Palem. Tetapi sekarang saat saya khotbah ini, saya ada di sebuah hotel di Medan. Ngapain? Isolasi mandiri. Karena 4 hari lalu saya dinyatakan positif COVID. Omikron. Dari mana dimulainya? Tanggal 5 Februari, saya dan istri bersama dengan 2 orang hamba Tuhan dari Papua dan 3 orang dari Medan, kami pergi ke Aceh Tenggara di Kutacane untuk pelayanan di gereja dan pelayanan pria sejati.
tanggal 5, 6, 7, 8. Tanggal 9 Februari kami kembali ke Medan dan antigen untuk tanggal 10 balik ke Jakarta. Ternyata waktu antigen istri saya dinyatakan positif COVID. Saya dinyatakan negatif. Lalu akhirnya kami pisah kamar, harus isolasi mandiri. Pisah kamar berarti pisah ranjang juga. Pisah ranjang karena COVID, bukan karena berantam. Dan setelah jalani 7 hari, hari Kamis pagi kami datang lagi ke rumah sakit. Masih di Medan. Ketika lakukan antigen, istri saya dinyatakan negatif. Sementara saya dinyatakan positif. Jadi gantian. Lalu akhirnya kami bersepakat, saya bilang lebih baik sore ini kamu terbang ke Jakarta. Daripada kamu tinggal melayani saya, nanti kamu kejangkitan lagi. Akhirnya kita cuma bolak-balik saling menjangkitkan. Akhirnya istri saya pulang hari Rabu sore ke Jakarta dan saya memilih isolasi di hotel. Nah, sekarang saya udah masuk hari keempat, berarti tunggu 3 hari lagi menurut dokter. Tapi saya merasa sudah agak kebaikan. Nah, kemarin siang jam 12, ibu saya meninggal di Ambon, umur 86 tahun. Dari konteks semacam itu, saudara mau bicara damai yang mana? Kalau kita tidak memiliki damai Kristus di hati kita, dengan keadaan macam begini, saudara, kita akan patah. Bayangkan melayani Kristus dengan begitu mulia dan agung, tiba-tiba harus terpisah dari keluarga karena COVID, tiba-tiba ibu meninggal dunia dan tidak punya kesempatan untuk memberi penghormatan terakhir. Dalam semua keadaan yang terbatas, di Medan saya nggak punya saudara siapapun, nggak punya jemaat yang sering kami layani. Tapi bersyukur ada banyak anak-anak rohani yang pernah kami layani dan mereka silih berganti memberi perhatian, dan seringkali mereka antar makan pagi, siang, malam. Saya juga senang, tetapi kadang-kadang lucu karena mereka nggak boleh ketemu langsung. Ya, jadi situasi-situasi itu membuat kita agak sulit untuk mengerti berdamai dengan keadaan macam apa. Hari ini saya ingin meneguhkan saudara-saudara. Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera itu memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Berarti yang mengikat kita menjadi satu tubuh adalah damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu adalah Kristus. Karena Kristus datang ke dunia untuk membawa damai. Bahkan dia pernah ketemu murid-murid dan dia berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai itu adalah Allah yang datang dalam Kristus Yesus, yang mendamaikan dunia dan sorga, yang mendamaikan manusia dengan Allah. Dan Alkitab menceritakan Allah itu damai. Allah menciptakan segala sesuatu itu baik, karena dia Allah yang baik. Allah menciptakan segala sesuatu itu nggak pernah bertabrakan. Lihat saja benda-benda alam, nggak ada satupun tabrakan. Damai. Dia menciptakan segala sesuatu, dia menciptakan manusia, damai. Itu Allah sumber kebenaran sejati. Tetapi ada kebenaran palsu yang menipu manusia, namanya iblis.
Dia datang membawa kebenaran palsu. Jadi saya ingatkan saudara-saudara, Allah berfirman jadilah terang. Tetapi iblis berfirman jadilah dosa. Kok iblis berfirman? Oh iya, iblis itu malaikat pemberontak yang mengutip firman untuk menipu manusia. Allah sumber damai. Allah itu damai. Dia memberi ketenangan. Dia memberi kelepasan bagi jiwa-jiwa. Iblis itu datang mengambil, merusak, membinasakan, dan menciptakan permusuhan. Karena itu kita punya free will untuk memutuskan. Kita mau hidup di dalam kebenaran sejati atau kebenaran palsu. Saya percaya anak-anak Tuhan memilih hidup dalam kebenaran sejati. Allah itu sumber damai sejahtera. Dan dia minta hendaklah. Hendaklah itu kata imperatif. Artinya perintah. Hendaklah damai sejahtera Allah itu berkuasa memerintah dalam hatimu. Berarti hati kita memberi ruang supaya damai sejahtera itu berkuasa. Dia berotoritas 24 jam satu hari. Supaya ketika menghadapi apa yang sedang saya hadapi ini, apa yang saudara hadapi, maka kita tidak akan patah. Kita nggak patah semangat, kita nggak patah arang, kita nggak patah harapan kita. Tapi kita tahu bahwa Allah ikut mengendalikan perputaran dunia, ikut mengendalikan sejarah dunia. Di tengah keadaan yang buruk sekalipun, maka kita akan menyaksikan betapa dahsyatnya kebesaran Allah yang hebat itu. Kita bersyukur karena kita dapat kekuatan ekstra dari Tuhan untuk melewati masa-masa yang sulit. Ketika saya menghadapi situasi ini, saudara-saudara, bukan main. Habis pelayanan yang begitu hebat di Aceh, banyak orang mengalami firman Tuhan. Tiba-tiba istri COVID dan kami harus 7 hari istirahat. Anak-anak di Jakarta dan di Salatiga. Begitu istri sembuh berharap kami pulang, saya kena lagi. Belum selesai baru 4 hari, mama dipanggil Tuhan. Tetapi ketika saya merenungkan semuanya itu tidak lebih hebat dari peristiwa Ayub dalam perjanjian lama. Bahkan saya ingat ada teman-teman saya, ada hamba Tuhan yang hari ini masuk rumah sakit untuk operasi kanker. Seminggu yang lalu ada satu teman pendeta yang apalagi kemo. Ada satu lagi hamba Tuhan teman saya, dia kena tumor paru-paru dan sedang menjalani kemo. Saudara saya istrinya kena kanker serviks dan ada banyak lagi. Jadi kalau cuma kena COVID, sakit kepala, batuk, pilek, beringus, nggak punya alasan yang kuat, nggak ada alasan apa-apa untuk hilang damai sejahtera itu, bukan? Kalau mama dipanggil Tuhan, ya sudah, memang 86 tahun. Dia sudah jalani hidup yang hebat dan dahsyat. Kalau tidak bisa mengunjungi dia dan memberi penghormatan terakhir, sudahlah. Itu semua jika kita tidak kuat dengan firman Allah, kita tidak berdamai dengan Tuhan, kita tidak berdamai dengan diri kita, maka kita akan melihat semua keadaan itu buruk, buruk, dan buruk. Tapi hari ini mari mata kita buka. Lihat Tuhan. Dia mengalami penderitaan yang hebat. Di Taman Eden, Adam mengulurkan tangannya mengambil buah dan jatuh dalam dosa. Dan seluruh keturunan Adam termasuk kita harus menerima akibat dosa itu. Tetapi di Taman Getsemani, Yesus mengulurkan tangannya, bukan ambil buah terlarang. Dia ambil cawan yang pahit itu menuju salib. Dan disitulah kekuatan damai itu membalikan keadaan. Dia ambil cawan pahit itu di Taman Getsemani menuju salib untuk menebus, memulihkan, dan membebaskan seluruh dosa Taman Eden itu. Bahkan ada satu pengharapan yang hebat dalam Wahyu. Dia akan datang ambil kita, bawa kita menuju sebuah taman kota yang baru, namanya Taman Yerusalem Baru. Itulah pengharapan-pengharapan iman yang tidak pernah luntur.
Tidak boleh kita patah hanya gara-gara batuk, pilek, demam, dan lain-lain. Kita bersyukur kepada Tuhan. Justru di tengah-tengah situasi yang sulit itulah damai sejahtera Kristus itu berotoritas. Itulah ciri khas kekristenan. Itulah ciri khas iman Kristen. Iman Kristen bukan iman yang cengeng. Kekristenan bukan kekristenan yang kekanak-kanakan. Tapi kekristenan yang memandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Bahwa Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Alkitab berkata rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang membawa engkau dalam kemenangan. Jadi kalau Pak Martin batuk pilek, slow aja kata orang Medan, santai aja bro. Itu nggak ada apa-apanya itu dibandingkan dengan Ayub, dibandingkan dengan Yesus yang dipukul di depan imam besar, diludahi, dia memikul salib yang begitu berat menuju Golgota. Pada jam 9 pagi panas matahari luar biasa, dia tergantung di antara langit dan bumi. Tiba-tiba jam 12 gelap gulita dan air es kena tubuh yang sudah begitu luka dengan pukulan-pukulan yang hebat. Dari situ pun dia masih melepaskan damai sejahtera. Aku mengampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi kapan kuasa damai itu bisa berotoritas? Di dalam situasi-situasi yang amat sulit sekalipun. Dan yang kita tanggung tidak lebih hebat dari yang Yesus tanggung. Yang kita alami tidak lebih hebat dari yang Kristus alami. Bahkan dia berkata, aku sudah mengalahkan dunia. Dia sudah kalahkan semua. Di balik semua peristiwa yang bagi kita tidak baik, Allah selalu mendatangkan kebaikan. Di balik situasi yang buruk sekalipun, selalu ada kabar baik. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang dahsyat. Ketika saya menghadapi situasi dan saudara-saudara saya, anak-anak rohani saya di Medan, mereka silih berganti tanpa kami minta, mereka tahu dan mereka datang dan itu dan bikin ini dan bikin itu. Lalu saya berkata, terima kasih Tuhan, semua kebenaran firman yang saya pernah beritakan bertahun-tahun tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena itu saya encourage saudara-saudara jemaat GKJ Palem Ministry supaya kita izinkan damai sejahtera itu berkuasa dalam hati kita. Siapakah damai sejahtera itu? Kristus Yesus yang lahir di Bethlehem dengan semua kehinaan, yang mati di kayu salib dengan penuh kemuliaan. Dialah damai itu dan membuat kita akan kuat menghadapi apapun. Dan gereja menjadi kekuatan ekstra dari Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan bagi kota kita. Karena itu berdamailah dengan diri kita, dengan Tuhan, dengan firman Allah, dan Anda automatically berdamai dengan keadaan. Bagaimana cara berdamai dengan keadaan? Lepaskan berkat-berkat ilahi melalui doa penyembahan kita kepada Allah. Bahwa situasi ini kita yang berkuasa. Situasi apapun kita yang berotoritas. Damai sejahtera Kristus memerintah atas saudara-saudara. Amin.